Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi masuk ya untuk di room Bapak ini untuk mata pelajaran kelas 11 ada yang baru ya, yaitu PKWU, singkatan sih PKWU. PKWU itu apa? Itu produk kreatif dan kewirausahaan. Mungkin kemarin sudah mengenalnya atau mungkin sudah baca-baca materi atau modulnya di GCR ya, di GCR. Kemudian jangan lupa untuk dipahami kembali ya untuk terkait materinya. Bapak pengganti ya, soalnya kemarin itu Pak Roiman kalau tidak salah ya, terus diganti, jadi sekarang sama Bapak untuk khusus jurusan multimedia. Oke, silakan untuk kawan-kawannya untuk disuruh masuk. Nah, karena nanti ada tugas besar setiap semester akan Bapak kasih tugas project ya, project karena namanya PKWU nih, produk kreatif dan kewirausahaan berarti harus ada sesuatu karya ya, karya dari kalian, apa karyanya, tidak pokoknya clue-nya itu dari Bapak mengenai seperti kemasan produk ya, kemasan produk seperti apa membuatnya, desainnya ya, dan aplikasinya itu tidak dijelaskan sama Bapak hanya mengarahkan kemudian alternatif lain yang bisa digunakan itu lewat aplikasi apa aja, entah itu Photoshop atau mungkin yang bisa Corel Draw atau mungkin Adobe Illustrator. Tapi nanti akan Bapak bantu sedikit hanya mengenai tutorialnya ya, tutorialnya. Tapi untuk pengerjaannya itu kalian silakan ambil referensi lain selain dari Bapak, ya kan? Sekarang udah banyak teknologi, udah banyak referensi di YouTube. Terus di mana lagi? Banyak ya di artikel terkait juga yang bisa kalian bantu mengembangkan kreativitas kalian gitu ya. Produknya tentu aja harus ada produknya apa aja, ya kan? Kemudian ada juga ruang lingkupnya juga banyak ya. Kalau misalkan PKW di multimedia hampir semuanya pasti akan dikerjakan ya kan, kemasan produk makanan tradisional pun bisa kalian kemas dengan baik, dengan bagus seperti apa, harganya pun bisa bersaing lagi. Dulu kalian pasti dengarlah ada jajanan apa tuh, lidi-lidian gitu ya, apa tuh ya, lidi-lidian mungkin dengan kemasan yang tidak menarik kan, tidak, harga pun tidak terlalu mahal ya, mungkin kebantu dengan rasa, tapi akan lebih berkemas dan lebih ibaratnya menarik lagi tampilan, pastinya harus ada kemasannya gitu kan. Nah, sekarang banyak sekali makanan tradisional yang dikemas dengan apik, dengan bagus, dan harga jualnya pun nggak kalah dengan makanan-makanan western atau makanan dari luar juga. Gitu. Oke, langsung aja ya kita masuk ke materi. Nah, tadi ada di sensornya itu. Oh, ini baru muncul. Oke, ya Bapak atur pengaturannya dulu. Kalian udah kalau bisa nggak usah coret-coret ya, kemarin kelas 10 banyak banget. Coba diatur attitude-nya, dijaga ya. Kayak udah Bapak di enable-kan ya, disable-kan. Karena untuk menghindari takutnya ada yang iseng-iseng. Oke. Jelas ya? Kayak mungkin Bapak agak perbesar lagi suaranya. Oke, sebenarnya udah semuanya, video stop. Sip. Oke, lihat lebih enak. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi di sini akan materinya itu peluang dan resiko usaha. Nah, materinya sih materi ini sebagian dari materi di GCR juga, cuma nanti di sini lebih kompleksnya. Ingat ya, dalam satu semester ini akan Bapak arahkan untuk membuat suatu mahakarya, ya, karya lah berkaitan dengan prosesnya juga melalui editing ya dari kalian. Oke, nanti Bapak pilih dulu yang sekiranya bisa dan mampu disangkuti sama kalian ya. Untuk sekarang pemahaman materi, mungkin ketika ada di next lagi di meeting itu langsung Bapak fokus ke apa proyeknya ya. Kemudian Bapak alihkan materinya ke GCR. Untuk sekarang ini Bapak gabungkan biar ada gambarannya nih kalian seperti apa ke depannya untuk membuat proyek akhir semesternya. Oke,
peluang dan resiko usaha ya. Nah, di sini apa sih indikator atau yang akan dibahas, poinnya ada di paling bawah itu di situ ya, yaitu menjelaskan peluang dan resiko usaha. Nah, nanti setiap usaha, peluang itu maksudnya peluang usaha ya pasti ada berkaitan dengan resikonya. Itu sudah satu padan, sudah berdampingan, ibaratnya seperti malam, terang, ya wanita, kuning laki-laki, pokoknya akan selalu ada ya. Di mana ada peluang usaha pasti nanti ada resiko usahanya. Nah, oke, risk ya, atau mungkin biasa disebut risk. Nah, risiko usaha ini maksudnya gimana? Bukan berarti kita melihat resiko itu paling nanti bangkrut, paling nanti misalkan kalian usaha kuliner ya, paling nanti susah nih, nggak bakal ada yang jualan gitu kan, sepi, penghasilan nggak nentu. Nah, itu emang resiko. Tapi resiko usaha ini adalah alternatif lain ya, alternatif lain untuk mengalihkan, meminimalisirkan resiko dari yang kalian bangun ya, gitu, usahanya. Oke, kemudian menjelaskan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Nah, apa sih faktornya? Sebenarnya banyak faktor ya. Banyak faktor di luar dari yang nanti akan Bapak sampaikan di slide ini, ya kan? Karena kan sekarang perkembangan teknologi, kemudian pangsa pasar dan persaingan semua kuliner juga kan memiliki faktor yang beda-beda ya. Keberhasilannya mungkin ada yang manual tapi sistem brosur misalkan, atau mungkin ada yang lewat mendaftarkan diri kan makanannya atau penyatnya lewat GrabFood ya, sejenis alternatif untuk pengantar secara online khusus makanan gitu ya. Oke, mungkin kalian juga udah tahu di luar sana udah banyak, bahkan Shopee ya. Shopee sendiri sudah ada Shopee Food gitu kan. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa faktor keberhasilan untuk meningkatkan usaha kalian gitu ya. Oke, kemudian materi pokoknya di sini itu peluang usaha produk ya, atau produk barang dan jasa. Nah, mungkin usaha produk barang itu kalian udah tahu ya. Nah, jasa itu apa sih? Jasa intinya sesuatu ya, hal yang tidak bisa terlihat ya, tapi bisa dinikmati. Nah, jasa mungkin ada namanya perbankan, atau mungkin apa namanya, jasa ini asuransi ya kan, nggak bisa disentuh, nggak bisa dipegang gitu kan, tapi ketika kalian mendesak, membutuhkan, atau mungkin ya amit-amit yang sampai kecelakaan, kemudian barulah bisa digunakan jasa tersebut gitu ya. Oke, jadi banyak sekali berupa produk barang dan jasa gitu ya. Oke, dilanjut. Nah, memahami tentang peluang usaha, kita harus paham dulu nih tentang peluang usaha itu yang ada. Nah, ini ada dua faktor yang berpengaruh ya. Oke, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini apa aja? Di antaranya ya ini pengetahuan yang dimiliki. Jadi sebelum kita paham tentang adanya peluang usaha, kita harus paham di dalam diri kita sendiri. Internal itu di dalam raga kita ya, paham ya. Jadi faktor internal itu ada di dalam semua pemikiran, semua yang ada di benak kita, itu faktor internalnya. Ketika kalian ingin membuka suatu peluang usaha, ya. Oke, berarti harus mengetahui pengetahuan yang dimiliki. Ya kan? Kalian ingin membuat suatu produk barang atau jasa, ya kalian harus tahu dulu pengetahuannya, harus tahu dulu tentang produk barang tersebut, ya kan? Seperti apa, ya kan? Bentuknya seperti apa, nanti resikonya, kemudian cara penjualannya. Jadi harus tahu si produk jasanya itu ya seperti apa. Oke, berarti harus tahu ya tatakannya. Nah, terus pengalaman dari individu itu sendiri, ya kan? Nah, pengalaman mungkin kalian belum pernah mencoba usaha membuat sesuatu, tapi kalian juga harus tahu dan secara individu mungkin pernah menggunakan jasa tersebut atau barang tersebut, pernah membeli produk tersebut. Gitu ya maksudnya ya. Jadi harus ada pengalaman dulu. Oh, produk makaroni ini nggak bisa nih sampai 3 hari, jadi harus gimana ya penyimpanannya gitu. Kalau yang di sini kok nyimpennya cuman pakai kaca, pakai lampu gitu. Oh, yang di sini ditutup pakai AC, atau mungkin suhunya diatur segala macam gitu ya. Nah, jadi ada pengalaman membaca sendiri ketika akan membuka usaha di luaran di sana gitu ya. Kayak mengcompare-nya, membandingkannya satu sama lain, terus banyak yang harus kalian pikirkan di dalam pemikiran kalian sendiri, karena kan ini faktor internal.
Ya, pengalaman dari individu itu sendiri. Terus yang berikutnya, pengalaman saat ia melihat orang lain tipe ya, kurang itu. Pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah. Nah, itu yang tadi ya kan. Kadang kita lihat ada penjual ya kan tadinya misalkan di warteg tuh, ya kan. Yang simpel-simpel aja dulu deh di warteg, makan ada lalat, kemudian baunya tidak sedap, segala macam campur aduk. Nah, terus pengalaman untuk melihat menyelesaikan masalahnya, kadang kan ini gimana ya supaya nanti tidak banyak lalatnya, kemudian dikasihlah apa tuh, yang seperti pom-pom itu ya, yang dekat kipasnya. Atau mungkin ada juga beberapa yang pakai apa obat nyamuk gitu kan. Dan intinya berarti tempat tersebut harus bersih, harus steril. Coba kalian lihat, compare deh peluang usaha bisnis tuh sekarang ada tuh namanya yang sangat banyak banget dia usaha bisnis warteg itu Bahari ya kalau nggak salah ya kalau nggak salah itu warteg Bahari. Kalian compare dengan warteg yang biasa yang bukan satu hari ya, itu pasti ada perbedaannya ya. Oke, pelayanannya mungkin tempatnya pun ya kan, terus untuk membuatnya menarik warteg tersebut, lampunya ya kan, pencahayaannya beberapa satu ruangan kadang banyak banget, paling terang tuh warteg ya pagi malam-malam ya, kayak apalagi lagi malam-malam tuh pokoknya terang banget kan, menarik gitu kan, padahal cuma warteg doang. Terus kalian juga akhirnya melihat warteg yang bukan grup Bahari itu, yang mungkin warteg yang lain agak sedikit beda gitu kan, atau mungkin kalian kesannya memberikan kesan seperti ini nggak menjanjikan gitu kan, kayaknya gak enak deh di Bahari aja deh gitu kan. Kemudian mengcompare, melihat juga oh makanan Bahari masih fresh ya kan, kemudian mungkin hanya satu hari, mungkin ada yang lain diangetkan sampai ya, mungkin 2 kali gitu kan, itu kan udah tidak baik lagi ya, sama ada sedikit toksin atau racun gitu ya. Karena kan kandungan gizinya juga udah berkurang gitu ya. Oke, bahkan Bapak baca kemarin tuh ya sempat makan juga, siap mewartegkan Indonesia. Wih, keren tuh ya. Ya siapa tahu kan nanti bisa saingan sama namanya McD ya kan. Kita nggak tahu loh, hal yang sepele mungkin dulu kita anggap remeh ternyata akhirnya digunakan juga. Contoh UMKM dulu kan produk kayak makanan-makanan tradisional tidak banyak, bahkan diremehkan, ngapain makanan kayak gini dikemasnya semenarik mungkin. Tapi lihat sekarang ya kan, semuanya UMKM mulai menaik, apalagi daerah Tangsel banyak sekali jajanan pinggir jalan ya kan, dari makanan yang tradisional dikemas. Dulu mungkin kayak tahu gejrot ya, mungkin kemasannya atau mungkin di gerobak, sekarang udah mulai rapi ya kan, dengan gerobak yang dikemas apik mungkin gitu ya. Oke, jadi gak usah malu kalau kalian ingin membuat suatu usaha bukan yang dari western, dari makanan tradisional atau lokal pun bisa kalian kemas dengan sangat baik gitu ya. Tentu saja dengan melihat kualitas yang lainnya juga harus dikembangkan itu tanpa merubah cita rasa yang aslinya. Paham ya? Oke, dilanjut. Nah, cepat sekali ya kalau begini. Udah waktunya banget ya. Terus intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu sendiri. Intuisi itu pemikiran ya, intinya pemikiran yang muncul. Oke, kalau misalkan makaroninya rasa variannya satu doang, kayaknya boleh nih dibikin lain. Oh iya, makaroni rasa keju. Oke, mungkin aja kue putu ya kan. Nah, kue putu ini masih tradisional. Coba dikemas ya gimana ya? Oh ya, kue putu rasa coklat ya, bisa jadi kan. Tapi walaupun lucu atau mungkin aneh kok kue putu rasa strawberry, ya kalian harus mencoba membuat dan harus punya selera gimana rasa itu bisa dinikmati juga sama masyarakat luar itu. Ya walaupun idenya konyol gila, tapi yang terpenting ketika membuat itu kalau sudah berhasil, sudah diterima itu wah luar biasa, banyak lagi yang pengen beli gitu ya. Oke. Cuman harus dilihat dulu komposisi rasanya. Nggak masalah ya kan? Kayak gitu. Oke, sekarang aja jamu pakai telur, mungkin dulu kalian telur taunya buat masak, buat makan ya. Tapi kan dilihat dulu ya kan, kira-kira cocok tepat apa tidaknya ingredientsnya itu. Oke, ada chat diperhotelkan. Multimedia ya, ini kelas multimedia, ini ada kawannya yang bertanya. Oke, kemudian lanjut ya ke faktor eksternal. Oke, Bapak percepat. Soalnya kalau baca aja tanpa memahami atau tanpa melihat
studi kasusnya itu akan sulit buat kalian. Ya kan? Jadi Bapak bantu setiap penjelasan ada studi kasusnya. Oke, faktor eksternalnya apa aja nih? Yang pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Nah itu ya, setiap bisnis, setiap pengusaha itu pasti ada aja masalahnya. Ya. Terus ada aja yang belum terpecahkan. Tapi lanjut lagi tadi yang Bapak bahas, cobalah untuk meminimalisirkan walaupun mungkin tidak total, ya kan? Seperti tukang warteg tadi ya, antara warteg Bahari dengan warteg yang lainnya, perbedaannya gitu. Oke, kemudian kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Nah, ini dia. Bagi usaha kuliner, usaha butik, ya kan baju, itu pasti ada aja kesulitannya. Nah, alternatif lain apa? Ya itu tadi memanfaatkan sekarang sudah mulai apa namanya enak dibantu dengan namanya e-commerce atau cara beli jual online gitu ya. E-commerce atau mungkin online shop lah gitu. Oke. Kesulitan yang dihadapi sehari, jadi bisa agak sedikit enak ketika toko butik kalian, misalkan ada yang usaha butik ya, misalkan toko butik kalian mungkin sepi sehari, nungguin, pantengin, ya kan. Nah, alihkan aja di situ online. Jadi 24 jam sistemnya bekerja. Ada pemesanan, tinggal kalian packing, ya kirim ke jasa pengiriman yang kalian lakukan kerjasama dengan mereka. Gitu. Terus kesulitannya tadi. Nah, selanjutnya poin ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi, baik untuk dirinya maupun orang lain. Nah, ini mungkin berkaitan kebutuhan yang belum terpenuhi apa? Kelengkapan baik sarana ya, kayak sarana kelengkapan di misalkan di butik tersebut apa yang belum ada. Standarisasi penempatan pakaian itu seperti apa, kan? Nah, kalian mungkin lihat di pinggir-pinggir lagi ya. Kita ambil simpel lagi nih studi kasusnya. Baju, outfit, hoodie gitu kan di pinggir jalan, tapi itu kena debu ya kan, dengan harganya menggila diskon 100.000 dapat 3. Tapi kalau misalkan kalian mikir, sudah pernah kalian beli di suatu tempat yang beda, mungkin terjaga sterilnya, bersihnya, dan terjaga apa tuh namanya, kesulitan warnanya ya kan, karena pakaian setahu Bapak ya, apapun yang di luar yang kena terpapar matahari, debu dan sebagainya macamnya nanti akan luntur gitu pakaiannya. Beda dengan yang baju hoodie sama, padahal sama mereknya sama mungkin, tapi dia diletakkan mungkin di atas atau mungkin di tempat yang ber-AC atau mungkin di mall gitu kan, dan dijaga juga untuk lihat gitu kan. Nah, jadi tahu ya perbedaannya kayak seperti itu. Dan harganya biasanya pun agak beda gitu. Itu udah sepadan karena maintenance atau mungkin perawatannya pun untuk menjaga tetap bagus gitu kan. Nah, jadi emang agak beda. Ya, terus terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain gitu kan. Ya, terpenuhi orang lain atau mungkin yang punya karyawan juga terpenuhi kan, kebutuhan dari dua-duanya, faktor eksternal gitu ya tentang pengusaha. Jadi yang bagi yang punya karyawan atau mungkin kalian memperkaryawankan seseorang gitu kan. Jadi berarti ada dua faktor eksternal nih. Kalian harus membutuhkan kebutuhan kalian dan kebutuhan orang lain. Atau mungkin si pembeli beli baju tersebut sama aja kebutuhan untuk kalian dan kebutuhan orang lain. Orang lainnya si pembeli itu ada enggak yang dia minta, pengen beli baju atau hoodie yang menurut dia suka gitu. Ya, kalau nggak ada ya berarti nggak didatengin gitu ya. Oke, lanjut aja. Yes. Sip. Ini ada dua tokoh yang pasti kalian juga paham, tahu ya gitu. Oke, dilanjut ya. Ini ada 4 unsur ya. Ada 4 unsur yang harus dimiliki untuk mencapai sukses. Ya, ini unsur pokok lah gitu. Coba sih sukses dengan cara orang lain itu beda-beda ya, seperti apa. Tapi ini ada pokoknya yaitu 4 unsur. Yang pertama itu kalian harus kerja keras ya, work hard. Kemudian work smart, kerja keras, cerdas, antusias atau kegairahan, maksudnya antusias ya. Sama yang terakhir itu service atau pelayanan. Oke. Kalau pengen sukses yang pertama itu ada harus kerja keras. Toko-toko gambar di samping itu ada Pak Nadiem Makarim ya. Terus ada si Mark. Bacanya gimana tuh Mark Zuckerberg kali ya. Kayak ada si Mark deh sama Pak Nadiem. Ada si Babang Mark sama si Pak Nadiem. Ya juga sama melewati dari 4 unsur ini. Nggak mungkin nggak ada yang namanya sukses itu instan. Semua ada tahapannya, ada building, ya kan, dibangun dulu untuk supaya fondasinya kuat. Emang butuh waktu yang sangat lama,
tapi itu nanti kalian kan melihat naik turunnya, susah payahnya, jadi kalian tahu di mana harus mengantisipasinya usaha kalian tersebut. Ya, oke, kerja keras ya intinya. Terus yang kedua itu work smart, kerja cerdas, ya kan? Maksud kerja cerdas gimana? Orang-orangnya harus pintar. Ya itu juga termasuk kerja cerdas di sini. Maksudnya ketika ada sesuatu hal kendala, ya kalian tahu tentang manage solutionnya. Ya, paham ya? Jadi ada kerja cerdas. Kemudian timing, kemudian tidak memperlama waktu juga termasuk ya. Tetap bertahap langsung jadi. Gitu. Apa yang diurus jadi, gitu kan? Ada kendala langsung disiasati dengan cerdas seperti apa solusinya supaya pihak kita yang punya usaha ataupun pihak yang mereka menggunakan jasa kita sama-sama ada win-win solution, ada solusi yang emang tepat, itu tidak merugikan dari dua belah pihak gitu ya. Oke, kemudian antusias atau kegairahan. Ya tentu saja ya kalau misalkan kalian bikin usaha, kalau tidak antusiasnya, mut-mutan, nggak bener, sehari masuk sehari tutup, ya kan tokonya. Ya gimana mau dapat penghasilan, income kalian. Gitu. Jadi harus terus dibuka, harus terus ada semangatnya, ya kan. Sehari kalian membuat suatu project 4, ya kan, untuk mensukseskan usaha kalian ya. Kerjakan 4 itunya. Atau mungkin per harinya 2, besoknya 2, 2, 2. Jangan sampai setiap hari itu kalian kosong, tidak ada tindakan yang baru. Gitu. Oh, pokoknya ngomong begini aja ya. Itu tadi harus unsur sukses dan harus ada niat ketika buka usaha. Karena kan Bapak kan belum ada niatan buka usaha. Jadi Bapak melihat aja, mengasih tahu tentang materi kiat-kiatnya. Boleh aja ada yang tergugah, kalau emang modal cukup, ya kan keluarga kalian untuk membuat suatu usaha, ya silakan. Gitu ya. Kayak saling memberikan yang baik. Kemudian ada servis pelayanan tentu saja ya. Kalau nggak dilayani dengan baik, ya nyesel gitu kan. Sebenarnya Bapak juga paling nggak suka kalau misalkan kita beli ya, diikutin terus gitu kan, beli baju gitu kan, beli baju diikutin sama si Mbak ininya ya, Mbak ya katakan yang karyawannya gitu kan, diikuti mau beli baju mana diikuti ya gitu kan. Kalau emang harusnya si pelayan atau mungkin pelayan aja ya kita sebutnya ya, si pelayan itu harus bisa mensiasati juga ketika dia mencoba untuk mengikuti, menawarkan, mungkin niatnya bagus ya, menawarkan diri gitu kan. Kalau misalkan ada yang tidak terlalu suka, justru mending di mundur dulu gitu kan. Oh berarti pelanggan ini tidak suka kalau misalkan diikuti atau mungkin dibantu gitu kan. Mungkin dia pengen lihat-lihat dulu gitu. Ya biarin aja gitu kan. Jadi bebas gitu kan. Karena kan badan kita tahu segala macam selera kita, kadang terus dipentelin, nggak diikuti terus gitu. Atau mungkin emang ada tuntutan juga dari atau mungkin dari pokoknya gini-gini ya, hasil dia mengikuti gitu kan. Pokoknya dikasih saling keterangan, kasih tahu aja Mbak, biar saya nyari sendiri aja gitu. Oke, Pak, saya nyari lihat-lihat dulu ya gitu. Paling Bapak bilangnya kayak gitu kalau misalkan mau kemana kan lihat beli produk baru gitu ya. Itu ya penting ya tuh, pelayanan ramah ya, itu harus juga, jangan judes-judes gitu kan. Pelayanan senyum, ya, kasih aja senyuman gratis kalau senyuman gitu ya. Oke, karena dengan pelayanan kayak gitu juga ya enak, orang akan mampir lagi gitu kan. Atau mungkin yang ada parkir, tempat parkir yang buka warkop gitu kan, disediain ada lahannya. Jangan sampai kalian bikin warkop, nggak ada tempat parkir, parkir di tetangga nggak nyaman, akhirnya kena omelan PRT, PRW gitu ya. Pastikan harus punya lahan parkir ya kalau misalkan untuk yang kuliner yang emang kebetulan sudah bisa makan di tempat gitu ya. Setidaknya cukup untuk berapa. Oke, itu udah harus dipikirkan jauh-jauh, jangan asal bikin. Ya itu dari fondasinya dari awalnya dulu, apa dulu. Kalau bikin ini harus ada parkir, harus ada ini. Semuanya terkonsep lengkap, baru dijalankan. Jangan langsung dijalankan, nggak ada parkiran. Gitu ya. Oke, lanjut. Sekitar 30 menit lagi, salah pasti keburu. Nah, ini review aja ya. Si Mark ini kan pendiri Facebook. Awalnya masih muda tuh dulu, kalau nggak salah waktu umur 26. Waktu dulu, kalau sekarang kan kurang tahu nih. Banyak tuh layanan jejaring sosial ya, si Mark itu kalau nggak dibuatnya itu ketika boomingnya sih ketika
2004 ya, 2004 itu Februari diluncurkan. Nah, sebenarnya Mark ini nggak sendiri, banyak tim-tim yang lain. Cuman ide gilanya dia tuh dia ya kan yang punya mind mapping, pola-pola pembentukan jaringan sosial Facebooknya itu dia. Ya. Kemudian per September 2020 itu udah mulai kerjasama lah dia. Udah mulai banyak juga user yang menggunakan Facebook tersebut, lebih dari 1 juta miliar, salah dari 1 miliar ya, karena kan seluruh dunia dia. Mungkin kawasannya dia bertempatnya kantor pusatnya di Amerika ya, di Amerika Serikat. Terus sekarang anak perusahaannya dia tuh banyak ya, yang sering kalian gunain tiap hari buat mantengin informasi sekolah tuh media chatnya ya, WhatsApp belum lama sih itu ya, lebih tepatnya lupa. Nah sekarang sudah bergabung nih WA dengan anak perusahaan dari perusahaannya si Mark ini ya. Kayak banyak ya, mungkin ada Oculus juga yang dari luar itu nggak nyampe ke sini, banyak dan lain-lain nggak bisa disebutkan. Nah nih putra bangsa Indonesia nih salah satunya itu Pak Nadiem ya. Pak Nadiem juga sama, itu awal atau Bapak masih 2010 zamannya Bapak kuliah ya, Pak Nadiem itu. Bayangkan dulu masih ada namanya ojek pangkalan, dulu nggak sampai sekarang. Kalau sekarang kan udah banyak beli di Gojek, bisa pesan makanan, bisa antar kirim barang, bisa. Dulu tuh hanya satu pelayanan aja, jasa ya, berarti masuknya ke jasa, bukan produk barang. Dulu tuh hanya jasa aja, jasa antar jemput, ya kan. Nah dulu ini susah payah banget ya, karena gini, ketika ada pembaharuan suatu teknologi yang terbaru, Indonesia tuh kayaknya masih agak sedikit nggak mau menerima. Ya, apa-apa dah kita kasarkan aja, agak sedikit primitif gitu kan. Dulu sempat berseteru awal-awal ketika tahun 2010 itu Pak Nadiem bikin ojol, itu pun hanya di kawasan Jakarta. Kemudian ojek pangkalan tidak mau menerima tuh, ada yang sampai dihajar ketika bang ojolnya lewat, terus sampai susah payah seragam ojolnya dipakai sweater lagi, ditutup lagi kayak gitu ya. Kayak misalnya biar nggak ketahuan itu kalau dia tuh ojol, terus habis masuk kampung ada tulisan Gojek dilarang masuk kawasan Cinepul, nggak boleh kayak gitu ya, karena hal tersebut seperti apa, hal tersebut itu maksudnya takut tersaingi ya, takut nanti si ojek pangkalan tersebut ya tidak dapat penghasilan per hari narik gitu ya, dapat narik. Nah itu kan Pak Nadiem kan itu awal-awalnya juga sama, susah payah membangunnya, tapi dia tetap konsisten, dia melihat ibaratnya dia gigih ya kan, kerja keras, kerja cerdas. Nah kerja cerdasnya dia apa? Kemudian Gojek dulu sempat Gojek itu dikasih handphone biasalah untuk melihat mappingnya. Dulu zaman Maps itu masih error-erroran, masih susah buat ngejemput si bang ojolnya. Kemudian akhirnya ojek pangkalan juga dikasih sedikit edukasi, itu penting banget ya. Sedikit dikasih edukasi, kemudian akhirnya berbondong-bondong ojek dulunya pangkalan mendaftarkan diri juga kayak gitu, akhirnya membludak, dan sampai lambat laun jasanya bukan hanya jasa antar jemput, tapi ada pengiriman barang, pesan makan, ya kan, GoFood, bahkan uang elektronik, ya benar ya, GoPay ya, uang elektronik di situ. Oke, sekarang kita lihat ya, udah mulai terbuka tentang perubahan teknologi. Sama halnya dulu deh, zamannya dulu masih ada kompor bensin minyak tanah ya. Dulu waktu ke peralihan ke gas zamannya Pak SBY kalau nggak salah itu. Wah, itu luar biasa juga ya. Oke, mantap. Tapi kalau untuk sekarang masyarakat tahulah perubahan segala apapun itu pasti yang terbaik, gitu kan. Ya, apalagi berkaitan dengan teknologi informasi. Ya. Itu ya, tuh Pak Nadiem. Nah, sekarang juga udah saya punya channel ini juga ya, dia apa tuh, televisi, banyak deh pokoknya. Tahu digadang-gadang dari presiden apa tidak ya. Udah ya, jadi itu dia tadi Pak Nadiem sendiri juga sama, nggak sendiri, ada rekan-rekannya, kawan-kawan. Cuman ide gilanya awalnya ya dia gitu, pencetusnya, gitu ya. Oke, bahkan sekarang udah ada di mana, di luar negeri pun ada ya. Kalau tidak salah ya, di Gojek itu udah mulai ada di kawasan Asia Tenggara, beberapa negara deh, luar biasa. Ya. Perjalanan dari tahun 2010 sampai sekarang berapa tahun tuh, 7 tahun silam ya. Terus perbaharuinya, upgrade lagi versi terbarunya untuk
aplikasi maintenance dan segala macamnya. Ada ratingan juga, itu perlu ya dia untuk melihat sebagai apa sih kerja ada yang kurang dari jasa saya gitu kan, dari produk project saya. Dan akhirnya bisa membuka lapangan kerja. Ya, itu yang terpenting untuk meminimalkan pengangguran. Oke. Lanjut. Oke, selanjutnya itu sumber potensi peluang usaha. Ada gambar di sampingnya ya, potensi peluang usaha itu untuk visual aja. Oke, sumber potensi. Yang pertama itu kalian harus tahu dulu ya, ketika membuat suatu usaha, potensinya ini seperti apa ya ke depannya. Ya. Ojek pangkalan yang nggak remeh, taunya booming sekarang, udah umum banget. Kan. Coba hal yang gila ya, misalkan nih Bapak membuat hal yang gila, yang belum ada di sini. Peluang usaha potensinya misalkan nggak tahu udah ada belum ya, laundry mungkin ya, laundry mungkin udah ada kayak ini ya, laundry. Nah, laundry kan biasanya kalian antar ke situ, mungkin bisa bikin suatu aplikasi laundrynya ya kan, berbasis Play Store, kemudian pilih alokasi terdekat antar jemput ya kan, mau cuci kering, cuci dasar atau clean one day 1 hari 3 hari gitu kan, itu ada ya. Oke, bisa. Atau mungkin banyak ya. Terus karpet segala macam jenisnya berapa, harganya beda. Oke, kayak gitu. Setelah laundry apalagi misalkan apa ya? Pokoknya melihat sesuatu peluang itu kalau bisa jangan yang sudah-sudah, yang belum ada, tapi resikonya emang sangat susah payah banget untuk membangun supaya itu tetap dan masyarakat mau menerima. Potensi contoh dulu ya, kemasan mineral air minum ya, air minum dulu Aqua ya, zamannya Aqua, ngapain gitu kan, air putih dijual dimasukin botol, dulu botolnya botol beling dulu waktu dulu banget ya. Tapi sekarang kita lihat kebutuhan ya akan air mineral, akan air bersih. Nah gitu kan, nggak semua itu misalkan ledeng atau sumur itu dimasak dan steril atau bersih total ya. Dan akhirnya untuk misalkan bayangkan misalkan kalian ada acara apa namanya kitana atau kondangan atau segala macam ya, pernikahan kan, kalian harus berapa banyak liter air itu harus dimasak ya kan. Nah, jadi sekarang itu dengan instan, dengan mudah, hal yang air putih aja laku ya kan, kayak dari yang kecil harganya 500, udah sekarang 1.000 ya, dari yang botol sedang sampai yang botol besar gitu ya. Lihat potensi yang gila deh, yang sebenarnya itu belum ada, ini kira-kira bisa nggak sih ke depan progresnya lebih besar lagi, ambil aja gitu. Oke, sumber potensi peluang usaha yang pertama itu menciptakan produk baru. Nah, itu tadi kan produk baru. Nah, dulu air dalam kemasan, air putih, kan masak sendiri bisa. Tapi sekarang lihat, di mana-mana orang butuh air mineral. Oke, menciptakan produk baru dan berbeda. Ojol tadi kan, ojek konten, dulu ojek pangkalan, kayak gitu. Ya. Terus mengamati pintu peluang. Nah, itu tadi peluangnya, kalian harus tahu ke depannya ini untuk, kalian ketika melihat peluang itu harus mikir ke depannya ya, jangan di sekarang yang lagi booming ya. Ya mungkin kalau emang yang mau ngikutin nggak masalah selama itu masih ada. Contohnya kalau misalkan mau ngikutin yang booming apa tuh kemarin yang sempat viral tuh, dalgona ya, minuman dalgona. Nah mungkin kemarin sempat nge-building juga tuh gitu, ibaratnya sempat booming, kemudian beberapa ibu-ibu gitu kan di depan rumahnya tempat jualan gitu kan dalgona gitu. Tapi lihat sekarang kok malah sepi. Nah, itu kalau misalkan kalian ingin mempertahankan, misalkan itu harus dikemas secara apik dulu seperti apa. Ya, dalgona, es kepal Milo, gitu ya. Banyak ya. Sekarang udah lenyap kan, nggak tahu kenapa itu ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin tetap mempertahankan, ya silakan. Ya. Kepal Milo itu kalau nggak salah bukan dari Indonesia ya, dari Malaysia atau apa. Dalgona juga nggak tahu nih, gitu ya. Harus mengamati peluang usahanya. Terus analisis, yang ketiga ya, analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Jadi analisis tadi kan, karena mungkin dalgona sama si apa kepal Milo ya, kepal Milo ya, cuman apa tuh namanya bentaran aja, apa yang namanya naik daunnya itu, karbitan atau apa ya, kayak itu hanya bentar aja, hanya booming, kalah dengan produk-produk yang lain yang bertahan. Tapi untuk tapi banyak juga sih kayak minum
haus, apalagi jadi Potter, ya kalian pasti tahu, apalagi makanan minuman-minuman yang itu dibarengi gitu kan dengan topping ya kan. Nah, itu berarti untuk tidak hilang berarti ada campurannya. Ya, toppingnya dalgona, topping yang lain gitu ya. Es mambo, jangan. Oh iya es mambo, tradisional banget ya. Ya kalau Abdul bisa, ini ada anak perhotelan. Multimedia nggak ada yang nanya nih. Oke, harusnya anak multimedia ya. Ke ini. Oke, lanjut ya. Analisis produk dan proses produksi secara mendalam harus dianalisis itu produknya apa, proses produksinya juga kayak gimana gitu kan. Jangan bikin-bikin tapi kalian tidak mau mempelajari prosesnya, bahan-bahannya apa aja, gitu kan. Alat-alat yang dibutuhkan apa aja untuk membuatnya. Ini role-nya berarti tesisri. Ya tesisri kan udah dari teh udah dikemas juga, berarti masih ada kok di warkop, masih ada tesisri yang bapak tahu. Terus apalagi menaksir biaya awal, itu dia biaya awal juga harus ditaksir, biaya pasaran juga harus taksir. Terus kira-kira pangsa itu misalnya sasaran ya, pangsa pasar itu misalkan produk ini ditaruh di mall harganya berapa gitu kan, produk ini di kaki lima harganya berapa, jangan terlalu disamakan dengan harga mall gitu kan. Cita rasa mungkin sama atau mungkin agak sedikit berbeda, nah, agak dikurangi aja gitu ya, karena ekonomi atau mungkin kelas ekonomi juga berpengaruh ya, siapa yang beli gitu kan, siapa yang mampu gitu, harus dilihat juga. Terus memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi gitu ya. Kalau nggak laku bisa kebuang, basi ya itu harus dibuang, apalagi tadi ada perhotelan ya, mungkin anak perhotelan nggak apa-apa deh masuk ke sini ya. Nah mungkin nih anak perhotelan ketika nanti PKL misalkan kalian datang, banyak tuh kalian membuat makanan ya, dessert, apalagi ya istilah-istilah perhotelan gitulah ya, bapak kurang tahu juga, appetizer, apa plating segala macam itu membutuhkan bahan ya, bahan makanan. Kalau misalkan dalam breakfast misalkan banyak menu kemudian tidak habis, ya itu dibuang, nggak bakal ada bukan rugi ya, mungkin kita secara orang awam kita lihat kok makanan dibuang gitu kan, tadi yang makan dikit walaupun banyak yang nambah, ternyata sisanya yang dimakankan itu banyak. Jadi bagaimana memanajemennya itu sudah ada perhitungan resikonya ya dari orang perhotelan itu ya, dia sebenarnya udah memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Jadi kalau emang dibuang ya dibuang. Oke. Mungkin ada beberapa kasus juga ketika dibuang itu sebenarnya dialihkan, sudah ada ke jasa misalkan pupuk gitu kan, ya udah dikirim. Atau mungkin ada yang emang dibuang betul, dibuang cuma-cuma. Tapi kos ya, simpanan barang atau mungkin apa namanya bahan-bahan baku ya. Nah itu di stok sekiranya per day atau per harinya itu mereka ada patokannya dengan jumlah misalkan jumlah pendatang sekian ratus, stoknya perbandingannya sekian, Bapak nggak tahu perhitungannya ya. Bapak menganalisa aja. Itu kan yang tadi poin ketiga tuh analisis gitu kan. Nah, ketika dikeluarkan per harinya ini cukup nggak nih? Ya, yang penting mau habis mau nggak, pokoknya udah segitu. Dia udah nyetok itu khusus barang-barangnya itu makanannya misalkan bahan-bahan entah yang belum jadi itu selama 1 bulan. Ya udah 1 bulan. Terus 1 bulan itu dia mereka bagi-bagi lagi. Jadi ketika dibagi habis 1 bulan, mau itu makanan seharinya mau habis mau enggak ya udah jatahnya emang stok per harinya mau habis mau enggak itu enggak masalah. Gitu ya. Oke, mungkin orang-orang luar kan bilang, mau bazir sayang banget makanan dibuang gitu kan. Daripada diangetin lagi ya kan, kayak warteg, dengan dibuangkan kan nggak sesuai, nggak ada kandungan gizinya juga. Teh jus, iya teh jus di warkop, kayak anak nongkrong warkop. Oke, itu ya. Jadi memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi, kalian harus jauh-jauh banget. Pokoknya yang mau bikin usaha makanan tuh harus mikir resikonya seperti apa, ya kan? Kan nyetoknya makanannya, beli sayurannya per hari jangan sampai boros, penyimpanannya di kulkas jangan sampai nggak ada nanti busuk, sayur-sayuran kan cepat busuk tuh, gitu ya. Oke, dilanjut. Simpel ya, paham lah.
Oke, masih ada berapa? 20 menit lagi ya. Bapak minum dulu ya. Lumayan. Gelasnya. Oke, lanjut ya. Ada materi-materi nih kalau KWKWU. Sorry, yang desain-desain agak enak. Kayak memahami resiko usaha. Udah belum sih tadi? Belum ya nih? Oh iya, belum. Oke, dilanjut. Nah, jadi resiko itu dapat dikurangi. Maksudnya bukan berarti kita buka usaha, kemudian resikonya kita terima, kita ikhlas. Bukan ya, maksudnya memahami resiko yang didapat dari usaha itu, kemudian kita melihat, merubah atau meminimalisir supaya resikonya bisa terkendali, bisa di-manage gitu kan. Nah, jadi resiko dapat dikurangi, nah itu dikurangi dengan menerapkan beberapa prosedur dalam menganalisis resiko. Nah, ya tadi ya udah paham ya analisis ya, tadi. Dengan menetapkan dahulu nih beberapa langkahnya. Yang pertama ada 4 ya, tujuan, tujuan dan sasaran usaha. Untuk meminimalisir, kamu harus tahu dulu tujuannya dan sasaran usahanya siapa. Kalau kelas ekonomi ya menengah, jangan kamu kasih harga yang mahal. Ya, udah harga mahal di pinggir jalan, ya kan. Buka dulu tuh sempat viral tuh di Jawa Tengah apa di mana ya? Makanan Sunda, masakan Sunda apa pecel lele ya? Pecel lele apa ayam ya pecel lele kali ya kalau nggak salah ya. Makan tuh, harganya nggak kira-kira ya. Biasanya kan pecel lele itu paling paling patokan standar harga ya, dia itu nggak lebih dari 20.000, mungkin ada yang 13, 15 ya. Nah, tapi ini nggak kira-kira di luar dari jangkauan harga pasaran gitu, harga umum di atas dari 20.000 ya. Paham ya? Jadi harus lihat dulu tujuan dan sasarannya. Tapi kalau misalkan beda lagi di mall atau mungkin di angkringan di tempat yang emang apa tuh bagus dan citra rasanya beda, maksudnya ada sesuatu hal yang beda, nggak kayak umum kayak di pinggir-pinggir gitu. Nah, itu wajar aja harganya agak beda gitu ya, dibedakan harganya. Karena kalau misalkan citra rasanya masih umum, masih pasaran seperti pinggir kaki lima, itu harus menyesuaikan harganya, harus disamakan. Jangan bombastis, mending kalau enak kalau nggak enak ya gitu ya. Jadi dibuat sesuai dengan sasarannya ya, sasarannya siapa kan produknya. Otomatis produk kalau sasarannya lebih bagus, ya produknya harus dikemas lebih bagus, bahan kualitasnya harus bagus, baru deh nggak apa-apa. Terus meneliti alternatif resiko. Alternatif resiko ya alternatif lain gitu ya, pemanfaatan tadi media sosial, ojol, online shop, kemudian GoFood, GrabFood, ShopeeFood, banyak tuh pokoknya. Jadi ya harus ada alternatif resikonya ketika tidak laku perharinya. Martabak juga pinggir jalan sekarang banyak kan, martabak-martabak pinggir kaki lima yang bahkan sistem pembayarannya uang elektronik, ya kan pakai GoPay, pakai OVO tuh biasanya ya. OVO tuh lagi gencar-gencarnya tuh perusahaan OVO untuk ibaratnya mensosialisasikan sama pedagang kaki lima. Banyak udah sekarang pengusaha-pengusaha pinggir kaki lima itu yang sistem bayarnya bisa melalui uang elektronik, cash juga nggak masalah gitu ya. Oke, paham ya? Jadi merencanakan dan melaksanakan sebuah alternatif lain. Terus apalagi taksiran resiko usaha. Taksiran resiko usaha ya sama ya tadi. Ditaksir resikonya, penghasilan, pengeluaran nih, pengeluaran dalam 1 hari kamu bikin nasi goreng bahan-bahannya berat, katakan habis 80.000. Taksiran nih, berarti ditaksir resiko usahanya nih. Nasi goreng misalkan beras seliter berapa? Beras itu beras apa sih? Beras jenis berasnya. Karena kan jenis beras yang si nasi goreng misalkan 10.000 deh. 10.000 harga nasi gorengnya aja misalkan 13 atau 15. Nah, harus ditaksir ada untungnya enggak gitu. Jangan sampai ketika kalian salah mentaksir, harganya mungkin pengennya yang murah, sedangkan beli berasnya 10.000, dijualnya 8.000. Ketika sudah habis nih. Nah, 1 hari habis tuh nasi goreng kalian, usaha nasi goreng kalian hitung tek 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 tek, tek. Wah, saya dapatnya cuma sekitar 230.000, sedangkan saya ketika awal beli bahan-bahannya itu 300. Ya dapat untung apa dapat buntung? Ya dapat minus ya. Berarti dapat minus. Jadi harus ditaksir dulu resiko usaha ya.
Itu dah. Pokoknya bang, itu bahasa Sundanya keluhan. Itu ya. Jadi harus ditaksir dulu semuanya resiko usahanya. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada penghasilan si pendapatan gitu ya. Oke, ingat ya, harga pasaran, nasi jenisnya yang umum, kalau emang pengen ala-ala kaki lima ya silakan. Kalau kalian mampu agak berkelas sedikit produknya, ya berarti harus ditaksir juga. Ya. Intinya ketika kalian buat usaha, itu pengeluaran yang kalian buat itu ketika habis harus melebihi yang modal awal. Paham ya? Harus melebihi modal awal biar dapat untung. Kalau tidak ada berarti dapatnya minus gitu. Berarti nggak untung. Target marketing, ya itu anak perhotelan tahu. Target marketing benar dibantu. Jadi harus ada target marketingnya juga. Lanjut, lanjut. Ini tadi nih gambar-gambar di samping ini ya hanya visual aja ya. Ada strategi yang untuk memahami resiko. Kunci untuk sukses harus ada kontrol diri prosesnya, ya kan. Ada cara, rules itu caranya kayak gimana. Oke, enak ya jadi pengusaha ya. Mikirnya hanya itu aja. Kalau nggak bisa jalan. Oke, sip. Oke, dilanjut. Apa nih yang berikutnya nih slide apa? Udah habis belum nih? Mengembangkan ide kreatif dan inovasi. Ya. Suatu usaha, kalian berwirausaha harus punya ide-ide gila tadi. Kalau Bapak nyebutnya tadi ide gila ya. Nah, ini ide kreatif lah. Kreatif juga nggak jauh beda sih. Kalau misalkan gilanya tapi masih dalam batas wajar ya. Bukan gila beneran ya. Ide kreatif dan inovasi. Inovasi itu hal yang baru. Kreatif itu dikemasnya dengan yang sangat ya bagus, gitu kan, enak dilihat. Nah, nih ilmuwan nih ada menurut si Coleman kali ya dari luar kayaknya, Coleman dan Haman. Nih katanya nih berpikir kreatif itu berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, rancangan baru dan seni baru. Ya, pasti ada unsur seni. Makanan aja nih anak perhotelan juga tahu ya ada seninya kan. Ya plating ya kalau nggak salah di bagian plating. Ya. Anak multimedia mungkin masih ada ya sih ya, harus ada ya, jangan keluar karena kan khusus nih Bapak juga usaha multimedia, jadi harus ada seni baru juga, misalkan buat kemasan bentuknya aneh tapi yang penting kan bisa dikemas gitu kan, itu nggak kaku, jadi ada seninya, ada hal yang baru gitu ya. Itu menurut Coleman dan Haman lagi. Oke, ciri dan sifat berpikir kreatif seperti apa aja nih yang banyak nih. Harus fleksibel ya, ciri dan sifat berpikir kreatif fleksibel. Nah, artinya di sini udah Bapak jelasin sih. Luwes, tidak kaku, harus menerima ide orang lain. Kadang kalian diskusi nih sama keluarga ya, paling enak tuh bikin sesuatu nama keluarga. Karena orang lain kan belum tentu sepemikiran. Asik. Nah, misalkan fleksibel artinya ada pendapat dari adik kamu, dari ibu kamu, kamu harus nerima selama pendapat itu bisa membangun usaha kamu jadi lebih baik gitu ya. Harus diterima. Gak kaku, terima aja gitu. Atau mungkin ada yang kekeh nih, udah coba dulu ini segala macam. Udah, kamu terima aja dulu biar dia tahu rasa dulu, maksudnya gitu ya. Bener nggak nih gitu kan idenya dia, kira-kira tepat nggak gitu. Tapi kalau misalkan nggak tepat harus segera diganti yang baru. Itu tadi ya, paham ya. Jadi nggak apa-apa ditampung kalau emang bersikeras, karena kan orang-orang punya karakter, punya ide masing-masing kan, kadang nggak sesuai, nggak sejalan sama kita ya, kita tampung, kita jangan kaku, kita coba jalani. Makanya sering ada pembaruan kan setiap harinya. Oh ternyata ide darinya si A nggak diterima, belum tepat nih, coba kita pakai ide si B yuk besok gitu kan. Gitu. Terima aja nggak apa-apa gitu. Kalau emang udah solid, udah kesepakatan semuanya pengen idenya si siapa yang diterima, ya udah dijalani gitu ya. Tidak konvensional, aduh cepat nih. Tidak konvensional artinya tidak lugu. Tidak lugu misalnya apa adanya, konvensional. Istilah konvensional nih. Ya. Tidak lugu ya artinya tidak lugu, apa adanya dijalankan aja. Ya. Kalau emang budget atau mungkin produk kemasannya nggak bisa ngedesain kemasannya ya nggak semenarik nggak apa-apa. Tapi berarti kalian harus mempertimbangkan rasanya dulu.
misalkan untuk kuliner ya. Udah bisa desain baju nih anak multimedia, ya udah apa adanya, cari aja di Google gitu kan, di crop dimasukin, ya, edit dikit ya, color gradingnya itu nggak masalah. Yang penting uh, harus harus nggak lugu, harus apa adanya, dan apa adanya sesuai harga dan desain kalian. Kalau kalian pengen dihargai desainnya gede, nah, contoh produk Erigo ya, banyak nih mau belajar yang tangsel pakai baju Erigo, padahal produknya seperti itu aja ya desainnya. Kalian mau nyumbangin desain juga bisa tuh, ada kok loker buat Erigo itu, kalau nggak salah kemarin Bapak lihat untuk jurusan SMK. Nah, tapi yang bikin dia beda apa? Yang menarik bahan sama apa tuh, jenis colornya, jenis warnanya, itu dia tuh bukan warna yang RGB. Ayo yang multimedia tahu ya RGB, bukan warna-warna yang solid, dia tuh warna-warnanya yang kayak hijau tapi hijaunya bukan kayak hijau gitu loh. Nah itu hal yang membuat dia menarik ya kan dari produknya itu. Apalagi H&M ya, apalah banyak ya, ada putih tapi putih, baju putihnya nggak putih solid banget, putihnya kayak ada sedikit krim gitu ya. Jadi sama bahannya juga ya, gitu beda juga. Oke, harganya murah, apalagi ada tuh namanya sepatu Laro King kalau nggak salah ya, itu harganya dari desain yang paling bagus masih aja tetap 99.000 gitu. Padahal kalau desain pun sebenarnya dihargai. Nah, makanya anak multimedia komplain nih, ih masa nggak, harganya nggak segini sini kan, kayaknya mahal, kayaknya susahnya bikin desainnya, kok masanya murah gitu kan. Nah itu dia ya. Jadi mungkin dari bahannya, dari apa produk awalnya mungkin dia dapatnya murah, atau mungkin emang dia udah memikirkan semua strateginya, jadi mungkin anggapan kita rugi, bagi dia mungkin enggak, karena dia yang tahu strateginya gitu. Terus eksentrik, aneh, memiliki pola pikir yang berbeda dari orang lain. Eksentrik kayak kemarin gila tuh kan, ojek online kan, ada ojek pangkalan, tapi sekarang ojek pangkalan udah mulai nggak ada ya. Mungkin masih ada lah di daerah tertentu. Estetik aneh-anehnya masih dalam pembaharuan, maksudnya sesuatu merevolusi sesuatu hal yang lebih baik gitu ya, anehnya gitu. Terus bersemangat, nah artinya mempunyai antusias yang tinggi, tadi hampir sama dengan penjelasan di slide sebelumnya ya, harus ada semangat, harus ada antusias. Orang kreatif mah pasti selalu ada aja. Orang kreatif itu kalau sehari nggak ngapa-ngapain juga kepikiran terus, pengen ngoprek, pengen apa gitu kan, kebetahan gitu ya. Terus bebas, tidak mau, jam berapa? Dikit lagi, coba cepat ya. Bebas, tidak mau terikat pada aturan-aturan tertentu. Jelas nih, para orang pengusaha itu pengennya nggak mau terikat. Emang itu salah satunya yang susah. Karena kalau kreatif itu punya kita sendiri, bebas nggak masalah. Kalau kreatif kita diatur, nggak mau kan. Makanya loker desain grafis, loker apa animator segala macam, ya mungkin awalnya dia dikasih konsep aja, tapi setelahnya itu dia bebas berpikir sekreatif mungkin, mau bikin misalkan anak multimedia kerja di Mandan gitu kan, anak Mobile Legends atau Mabar, terus kerja terus bikin hero baru dong gitu kan, saya pengen bla 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 karakternya mempresentasikan dari negara tersebut, daerah tersebut, oke siap, dia searching bikin. Tapi kan nggak didikte, maksudnya nggak ya pasti warnanya kayak gini, saya pengennya biru aja gitu kan, enggak gitu ya. Jadi bebas, tidak mau terikat sama aturan-aturan. Atau mungkin yang anak perhotelan misalkan masih ada cara ngeplatingnya ya kan, yang nggak wajar, muter-muter apa itu segala macam ya, tapi ya pas terserah gitu. Teman, kalau kreatif itu tidak dibatasi tapi dinilai secara seni gitu ya, kalau kreativitas keindahan gitu ya. Berpusat pada diri sendiri ya, berpusat dulu sendiri, kemudian nanti hasilnya baru dipresentasikan di kelas seperti apa. Bekerja keras pastilah ya kan. Terus berdedikasi artinya nih mempunyai keteguhan yang tinggi. Nah, ada dedikasi kalau orang kreatif itu mau nyelesain ya kan sampai begadang selesai. Jadi, karena seneng ya, nah, orang kreatif itu nggak ada tertekan gitu. Ketika kita menyukai sesuatu hal berkaitan dengan kreativitas, itu pasti lebih senang aja ketimbang tugas-tugas bapak ibu gurunya ditinggalkan, gitu kan, contoh cakupannya gitu kan. Karena kan dia seneng, dia sendiri, dia tahu bahagia. Kamu bikin gambar-gambar di buku paling belakang, gitu kan. Oke.
Terus intelijen memiliki pemikiran yang tinggi, sudah pasti ya, karena kan dia harus menghayal, harus menemukan sesuatu yang bagus ya kan. Mikir ya daya pikirnya pasti tinggi, kreativitasnya. Ya. Orang yang kreatif, berpikir kreatif ini. Oke, lanjut. Udah selesai nih. Sip. Ini ada contoh bentuk peluang usaha. Cuman Bapak ngasihnya yang khusus yang multimedia sih. Nah, Bapak nggak tahu ternyata ada yang nyasar anak perhotelan di jurusan lain berapa ya. Oke, lanjut ya. Contoh bentuk peluang usaha. Ini apa nih? Peluang usaha bidang kuliner. Ini Bapak kacamatanya mengarah ke jurusan multimedia ya. Kalau untuk jurusan lain, boleh coba melihat ke bisnis atau sekiranya kalian berangan-angan gitu kan di lapangannya seperti apa sih. Nah, ini ya peluang usaha bidang kuliner. Nah, sebelah kiri nasi gorengnya harganya berapa? 13.000, sama-sama pakai nasi, pakai apa tuh? Sayurannya juga. Nah, kan bumbunya mungkin gak jauh beda kan. Disesuaikan ya. Nasi goreng jajanan pinggiran jalan ya pasti rata-rata nggak jauh beda gitu kan. Hanya citra rasanya yang beda. Tapi karena dia pangsa pasarnya untuk kelas yang bisa dinikmati semuanya jadi nggak terlalu mahal. Lebih sasarannya ekonomi yang lebih tepat aja. Nah, terus di sini di sampingnya ada nasi goreng nih, tapi harganya kok 25.000. Bisa ya dilihat ya perbedaannya. Oke. Itu pakai apa namanya resbox ya. Oke, pakai resbox. Resboxnya nggak usah pakai nasi bungkus. Udah langsung bisa makan di tempat. Maksudnya bisa makan pakai si tempatnya sendiri gitu. Tidak usah dibungkus lagi, udah plus bungkusannya misalkan mau dibawa balik gitu ya. Nah, tapi selain dari lihat harganya yang berbeda, nah, otomatis ketika membuat suatu kemasan yang lebih menarik, packaging yang lebih menarik, usahakan citra rasanya pun diimbangi. Ya. Oke. Tapi banyak kok yang rasanya sama kayak di pinggir jalan, tapi karena kemasannya menang di mahal di situ. Gitu ya. Apapun yang menarik, yang dirasa itu lebih higienis, lebih steril segala macam, orang pasti akan lebih milih untuk beli produk tersebut atau makanan tersebut. Kalau yang tahu ya sempat viral tuh di India makanan jajanan yang dikobok-kobok, yang dikobok-kobok. Kalau kalian di sana ya karena kita kan nggak mungkin ya Indonesia insya Allah pada ngerti semuanya ya. Nggak mungkin Bapak mau beli walaupun itu enak gitu kan. Itu enak makanan yang dari India itu ya, tapi pembuatannya pakai kakang apa tangan dia udah kukunya belum benih kuku kali habis cebok habis apa ya kan. Tapi misalkan ada makanan tradisional Jepang yang kayak gitu, tapi dikemasannya sebenarnya mungkin dan sterilnya lebih terjaga. Ya. Ini anak perhotelan, ya jaga sterilisasinya ya. Kalau misalkan nanti PKL, ya harus tetap steril. Bahkan anak perhotelan tuh masuk aja sepatu jangan jangan pakai sepatu dari rumah, pakai sandal dulu, sepatunya dimasukin dulu dan jangan ada kotor. Jadi pakainya di sana aja. Dandannya, sip dandan ya pakai outfitnya jangan sampai keringetan gitu dimasukin aja di sana tinggal pakai jadi gitu ya karena yang hal di mall itu rata-rata seperti itu jangan dipakai dari luar dulu nanti bau keringat bau debu kemudian sepatunya kotor kena cipratan atau segala macam harus dipakainya kalau bisa di sana gitu yang cewek-cewek ya kan make up-nya dari rumah jangan di sana gitu ya intinya peluang usaha bidang kuliner ya bisa dilihat dari dua perbedaan ini ya lanjut dikit lagi habis peluang usaha bidang kuliner lainnya nih ada makaroni satu entah 3.000 atau 5.000 ya misalkan harganya 2.000 cita rasanya bahan-bahannya juga kualitasnya beda jadi menyesuaikan ya jangan sampai makaroni yang di warung-warung rumah terdekat Anda dijualnya seharga makaroni ngehe ya karena makaroni ngehe beda gitu ya harganya mungkin ada yang lebih dari 10 ya 15 cita rasanya lebih varian ya kayak nih makaroni ngehe ada ya di Pamulang kalau nggak salah lihat benar harga pengemasan yang menarik dan cita rasa yang enak tuh itu tadi ya jangan sampai buka usaha apa tuh tadi tuh yang di Jawa itu ya mau habis nih iya harganya nggak sesuai yang kata pecel lele harus lihat dari cita rasa juga lanjut kayak ini bidang usaha yang lainnya habis nih ya pokoknya nanti kalau habis bapak maklumi ya karena waktunya
Nah, ini untuk mood desain kemasan ya. Tuh, beda-beda ya desain kemasannya. Oke, nggak masalah selama bisa dikemas. Terus yang berikutnya terakhir kalau nggak salah, nah kalau usaha bidang desain grafis nih, anak-anak multimedia. Nah, paham ya? Kemasannya kalian bikin, ya kan? Harus tahu perhitungannya, jenis letternya apa, ya. Paham ya? Sip. Selesai. Pak waktunya. Kayak Bapak anggap tadi pertanyaan dan respon kalian ada di chat ya. Oke, alhamdulillah anak perhotelan semua nih. Oke, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan kalian paham semua apa yang Bapak sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, tugasnya Bapak ngajarnya di PKWU Multimedia. Ya, oke. Tugasnya udah ada di sana. Silakan. Itu langsung ke tugasan satu ya untuk yang jurusan multimedia. Oke, untuk yang jurusan lainnya juga terima kasih telah berpartisipasi di room ini. Bapak akhiri waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.